Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini nggak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilangnya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong tau. Nggak ada berani panggil gua. Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan, itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun, saya kasih satu dis saja, aparat kalau betul-betul mau bersihkan Pertamina. Anda bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Lalu apa lagi? Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro, selama ini gitu loh. Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lo kalau $10 miliar, lo efisiensi 46, lo langsung dapat $4,6 miliar. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Bahwa pada ketika Pak Ahok menjadi komisaris utama Pertamina, Pertamina mencetak laba bersih terbesar dalam sejarah Pertamina itu sendiri. Pada tahun 2022 itu sudah $3,8 miliar laba bersih. Tahun 2023 itu luar biasa, sampai $4,4 miliar atau 70 triliun, 14 triliun diserahkan kepada negara. Tapi kita melihat tahun 2024, Pak Ahok itu mundur pada awal tahun 2024, laba bersih 2004 Pertamina itu hanya $2,6 miliar. Nah, pertanyaannya adalah ini orang yang sudah berusaha baik-baik, membersihkan, mengelola Pertamina dan sebagainya, kemudian melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang kita tahu semuanya, kok tiba-tiba sekarang menjadi sasaran ketika kasus korupsi ini dibongkar? Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Fadli. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Gitu loh. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ini nggak ada yang susah kok urus Republik ini kok. Yang susah kalau lu mau terima duit. Lu tahu apa Pak Kuno bilang apa? Pejabat jenis apapun lu nggak usah takut sama dia. Selama dia mau terima duit lu. Siap. Awak cek lu biar nak langkah solar. Biar langkah. Isi namanya pembangunan satu ya setiap hari Mas. Oh, bisa. Iya, 100.000 Bang. Oh, 100.000. Pembangunan kan kok. Bisa saja kalau Baru siapa? Baru siapa? Pengawasan edukasi ke operator ini. Ya memang harus ada permen. Perintahin Pak Arif supaya selalu kami
sesuai dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat dalam beberapa minggu ini kepada kami bahwa terjadi kelangkaan solar kembali di Sumatera Barat. Tentu kami sebagai wakil rakyat yang mewakili Sumatera Barat berkewajiban untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat. Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan mitra kami Pertamina, dengan Bu Nike sebagai Dirut Pertamina Holding dan juga Pak Arifa sebagai Dirut Pertamina Patraniaga. Alhamdulillah dalam beberapa waktu ini Pertamina sudah melakukan aksi dan tindakan sehingga kita bisa lihat kelangkaan maupun antrian solar yang terjadi beberapa waktu yang lalu sudah berhasil diurai dan dituntaskan oleh Pertamina. Tentu kami sebagai anggota DPR RI Komisi 6 yang mewakili Sumatera Barat maupun fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih terhadap Pertamina, kepada Bu Nike, Dirut Pertamina Holding, Pak Rifa, Dirut Pertamina Patraniaga, Pak Freddy sebagai GM Mor 1 dan juga Pak Naro sebagai senior sales area manager Pertamina Sumatera Barat yang sudah menampung dan mengeksekusi aspirasi kami sehingga Pertamina melakukan langkah cepat sehingga tidak ada lagi kelangkaan solar di Sumatera Barat. Tentu sekali lagi harapan kami Pak Rifa, jangan sampai ada lagi kelangkaan. Kita memaklumi bahwa saatnya memang konsumsi terus meningkat di Sumatera Barat. Nah, untuk itu tentu kita harapan kami Pertamina selalu menyiapkan berbagai alternatif solusi, jangan sampai kejadian kembali kejadian beberapa waktu yang lalu terjadi kelangkaan maupun antrian. Jadi sebagai mitra BUMN kami menindaklanjuti langsung bersama-sama dengan seluruh tim, ada GM Marketing Operational Region 1 Pak Freddy dan juga tim di sini yang terus bahu-membahu sebagai bagian dari apa yang tadi Pak Andre sampaikan, di mana kami juga melihat secara keseluruhan lebih detail per lokasi supaya lokasi dan juga balancing untuk suplai solar ini bisa merata. Dan ini juga merupakan komitmen kami yang akan kami lakukan terus-menerus, nggak cuma hari ini aja, supaya memang hingga akhir tahun dan juga nanti pada tahun 2024 atau seterusnya pada saat nanti ada volume atau kuota kebijakan baru, kita tetap bisa mengawal sehingga masyarakat, khususnya masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi target dari BBM subsidi ini bisa menikmati BBM subsidi ini untuk melakukan kegiatan, aktivitas dan operasionalnya. Pak, Itu dari penyebab kelangkaan apa Pak penyebabnya? Sebenarnya penyebab kelangkaan itu sebenarnya bukan kelangkaan, tapi permasalahan distribusi yang memang ada di beberapa tempat yang memang lebih banyak konsumsinya, di tempat yang lain mungkin lebih sedikit konsumsinya, dan sekarang ini sudah kita buat merata semua. Saya rasa kita harus mendukung Pertamina, ya. Jaksa Agung sudah menjelaskan secara detail bahwa BBM Pertamina sekarang tidak lagi dioplos, ya, tidak ada pengoplosan. Jadi memang kualitasnya sesuai yang dijual. Dan saya rasa kita harus mendukung semua. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, kita jangan sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang pansos melihat kinerja Kejaksaan Agung yang luar biasa di era Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau Anda punya kekuasaan dulu, ya Anda laporkan. Anda punya bukti, Anda bawa ke aparat penegak hukum. Jangan hanya podcast lalu bawa buzzer-buzzernya, bangun opini di media sosial. Itu namanya omon-omon. Omon-omon. Itu teh. Jangan kita omon-omon. Kalau Anda menikmati puluhan miliar sebulan, Anda setahun, Anda terima penghasilan dari Pertamina setahun, ya, lebih gede kan penghasilannya Ahok di Pertamina daripada Prof. Darmadian di DPR, betul? Lebih besar penghasilan Ahok di Pertamina jadi komut atau penghasilan Prof. Darmadi di DPR? Puluhan miliar, Prof. Besar nggak? Nah, jadi gitu. Iya, 60 juta Prof sebulan. Kalau Ahok miliaran. Jadi menurut saya kita jangan mau terjebak dengan opini orang pansos atas kinerja Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi Pak Simon, saya tunggu roadmapnya dengan teman-teman direksi semua, ya. Mari bekerja keras. Sekali lagi, mari kita bersama-sama benahi Pertamina, dan mudah-mudahan saya berharap di era Pak Simon betul-betul kita bisa wujudkan swasembada energi, supaya juga kita jangan sampai, ya,
termakan opini yang tidak sehat, cara-cara yang tidak benar ya dalam berpolitik. Kalau Anda sudah lewat eranya, ya sudahlah, pensiun baik-baik. Ya, kalau Anda punya data, Anda serahkan ke aparat penegak hukum.